Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pukul 16 tepat waktu Indonesia Barat. Ada selisih antara metrologi yang ada di Perindak Kota Cilegon. Hasil pengukuran ada selisih sampai dengan 1/4 gitu ya, 250. Itu di dalam rangka ulang tahun ANTP yang 32. Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Digi Pribadi. Sari berita penting. Polres Kota Cilegon temukan dugaan kecurangan takaran minyak kita di pasar Blok F. Meriahkan Festival Ramadan 2025, pemerintah Kabupaten Lebak gandeng stasiun televisi swasta. Berikut berita selengkapnya. Pelajar SMA pengemudi mobil BMW menabrak pengendara sepeda motor di Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang pada Senin malam tadi. Dalam insiden tersebut, korban pengendara motor berinisial HM, 37 tahun, terseret beberapa meter hingga mengalami luka-luka. Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho menerangkan, peristiwa itu terjadi di jalan arteri di samping gerbang tol Buaran Indah 2, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang. Saat itu, motor yang dikemudikan korban dan mobil BMW yang dikemudikan inisial KF melaju dari arah Cipondoh menuju Benteng Betawi. Zain mengatakan, saat ini bocah berusia 16 tahun tersebut masih diamankan di kantor polisi. Pihak kepolisian akan memanggil orang tua anak tersebut. Polres Kota Cilegon temukan dugaan kecurangan takaran minyak kita di pasar Blok F. Reporter Rohmanudin melaporkan. Ada selisih antara metrologi yang ada di Perindak Kota Cilegon. Hasil pengukuran ada selisih sampai dengan 1/4 gitu ya, 250. Polres Cilegon bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak dan Dinas Ketahanan Pangan atau DKP Kota Cilegon melakukan pemantauan sejumlah harga bahan pokok di pasar Blok F Kota Cilegon hari ini. Dalam pemantauan itu ditemukan adanya pengurangan takaran minyak kita yang dikemas oleh PT Navita Nabati Indonesia Tangerang, di mana berdasarkan pengukuran yang dilakukan bidang meteorologi legal pada Disperindak Kota Cilegon ada pengurangan takaran sebanyak 250 ml setiap botol kemasan 1 liter. Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indra Natanegara menyatakan akan menindaklanjuti temuan tersebut. Menurut Kapolres, temuan itu merupakan temuan baru dan akan segera ditindaklanjuti. Meski begitu, Kapolres menyampaikan untuk sementara harga bahan pokok yang lainnya masih tergolong aman. Kalaupun ada kenaikan, kata Kapolres, sifatnya hanya fluktuatif. Dengan persiapan kita operasi dengan nanti Lebaran, jadi kenaikan inflasi, kita lihat komoditi-komoditi yang ada di pasar, kemudian juga pencegahan kita, salah satunya nanti kita tindak lanjuti temuan tadi, kemudian penimbunan juga sudah kita melakukan penyelidikan, ada beberapa lokasi nanti yang kita lakukan penyelidikan khususnya di Kota Cilegon. Tetap kita antisipasi bekerjasama dengan pemerintah Kota Cilegon dan kepolisian khususnya berkaitan dengan bahan-bahan pokok yang menjadi atensi dari Bapak Presiden. Sementara itu, Kepala Disperindak Kota Cilegon Andrianti menyampaikan untuk bahan pokok sejauh ini masih normal. Adapun mengenai adanya temuan mengenai pengurangan takaran tersebut, pihaknya akan segera menindaklanjuti dengan memerintahkan Kepala UPT Pasar Blok F untuk menstok terlebih dahulu peredaran minyak kita yang diduga terjadi kecurangan tersebut. Andrianti menyampaikan pemantauan harga bukan hanya dilakukan di Pasar Blok F saja, melainkan dilakukan di pasar tradisional lainnya di Kota Cilegon. Serta, kata Andrianti, melakukan pemeriksaan takaran setiap pom bensin yang ada di Kota Cilegon. Sampai dengan nanti kita laporkan kepada Disperindak Provinsi karena PPNS untuk penyitaan dan itu ada kewenangannya ada di provinsi. Dari kita Disperindak Kota Cilegon hanya menginstruksikan untuk stop dulu untuk tidak menjual yang barang sekarang yang ada beredar di pasaran. Dan dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanudin melaporkan. Meriahkan Festival Ramadan 2025, pemerintah Kabupaten Lebak gandeng stasiun televisi swasta. Selengkapnya dilaporkan oleh Jalia Winarti. Itu di dalam rangka ulang tahun ANTP yang 32 kayak gitu.
Jadi Antep dulu nih yang mengusulkan proposal ke Pemda lah lewat Disbudpar ya. Pemerintah Kabupaten Lebak bekerja sama dengan stasiun televisi swasta ANTV akan menggelar Festival Ramadan, sebuah program hiburan religi dalam rangka memeriahkan bulan suci Ramadan sekaligus memperingati 32 tahun ANTV. Acara ini akan berlangsung selama seminggu dimulai pada Sabtu 15 Maret 2025 bertempat di Masjid Agung Al-Araf dan alun-alun Kota Rangkas Bitung. Adiatama Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak Iwan Setiawan di Rangkas Bitung mengatakan festival ini juga akan disiarkan secara langsung di ANTV. Beragam kegiatan menarik akan mengisi festival ini termasuk kompetisi religi, talkshow, Muslim Preneur, Hijab Fest, buka puasa halal gratis, serta tausiah akbar. Insya Allah itu mulai 15 lah kalau nggak salah. Satu, kita memfasilitasi tempat, kemudian talent ya, yang penampil lokal yang dibutuhkan. Gitu. Misalnya kita akan tampilkan beluk sama nih dari Banjarsari di alun-alun dan di Masjid Al-Araf. Terus ada off air, ada on air juga. Menjelang maghrib lah on air. Selain itu akan ada konser musik religi yang menghadirkan sejumlah pengisi acara ternama seperti Ustadz Al-Habsi, grup musik Leto, dan artis Indra Bekti. Festival Ramadan ini diharapkan dapat menjadi ajang silaturahmi dan hiburan bernuansa Islami bagi masyarakat sekaligus menambah keberkahan di bulan suci Ramadan. Dari Lebak, Jalia Winarti, RRI Banten melaporkan. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Pandeglang menargetkan perolehan zakat fitrah sebesar Rp750 juta pada Ramadan 2025. Target ini dihitung berdasarkan estimasi jika zakat fitrah diuangkan. Kepala Bidang Pengumpulan Zakat pada Basnas Pandeglang, Dindin Herdiansyah mengatakan, target tersebut telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan atau RKAT 2025 dan akan dikumpulkan dari masyarakat melalui Basnas Pandeglang. Dindin menjelaskan bahwa besaran zakat fitrah yang ditetapkan adalah Rp40.000 per jiwa atau setara dengan 2,5 kg beras. Ia menegaskan bahwa pembayaran zakat fitrah ke Basnas bukan sekedar pilihan, melainkan sebuah keharusan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon masih menunggu surat edaran dari pusat terkait kebijakan pemberian THR kepada ojek online dan kurir. Ini menyusul pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengimbau seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberi bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai. Kepala Bidang Hubungan Industrial di Disnaker Kota Cilegon, Faruk Oktavian mengatakan, surat edaran dari pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja ini penting sebagai dasar daerah dalam melakukan pengawasan pemberian THR. Karena sejauh ini tidak ada payung hukum pasti terkait kebijakan pemberian THR kepada ojek online dan kurir. Meski begitu, Faruk memastikan pihaknya akan tetap membuka posko pengaduan pembayaran THR. Posko aduan ini untuk menampung apabila ada perusahaan yang disebutkan dalam ketentuan harus membayar tunjangan hari raya sebagaimana mestinya. Karena Faruk mengatakan pihaknya mengimbau kepada seluruh perusahaan di Kota Cilegon untuk membayarkan uang THR kepada pegawainya maksimal 7 hari sebelum Lebaran. Tahun ini yang berbicara Presiden kalau nggak salah terkait apa untuk perusahaan-perusahaan aplikator dan kurir. Kita juga belum tahu regulasinya seperti apa. Kita menunggu surat edaran sampai detik ini bentuknya seperti apa gitu. Kita beralih ke dunia olahraga. Joe Mathis Pelupesi, Dan Ruben James, dan Emil Audero Mulyadi resmi menjadi warga negara Indonesia. Setelah ketiga pemain asing tersebut menuntaskan sumpah dan janji kewarganegaraan di Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Roma, Italia, Senin 10 Maret kemarin. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih terkait cepatnya proses naturalisasi tiga pemain tersebut. Ketiga pemain itu saat dibutuhkan timnas Indonesia di dua laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan pada 20 Maret dan Bahrain pada 25 Maret. Erick menambahkan bahwa tiga pemain ini sudah melakukan proses pembuatan KTP dan paspor. Untuk proses selanjutnya, Joe, Dan, dan Emil akan melakukan proses perpindahan federasi agar bisa segera memperkuat tim Garuda.
Sekian warta berita saat ini. Polres Kota Cilegon temukan dugaan kecurangan takaran minyak kita di pasar Blok F. Meriahkan Festival Ramadan 2025, pemerintah Kabupaten Lebak gandeng stasiun televisi swasta. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan pagi nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.